Kamu tak hadir saat aku mengorbankan hidupku demi anak kita. Tapi kini anak kita menolak menyebutmu ayah karena luka yang kamu berikan tak pernah bisa hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories. Tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran, dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Aku, Raina, mengorbankan segalanya demi kebahagiaan anak kami, Kayla, sementara Ferdi, suamiku, memilih pergi dan meninggalkan kami sendiri. Tahun demi tahun, Kayla tumbuh tanpa sosok ayah, hanya dengan cintaku yang tak pernah berhenti. Luka yang Ferdi tinggalkan begitu dalam hingga Kayla menolak memanggilnya ayah. Namun ketika Ferdi mulai menyadari kesalahannya dan berusaha kembali, Kayla dan aku dihadapkan pada dilema besar. Apakah kita memberi kesempatan atau tetap melindungi hati yang terluka? Bab demi bab penuh konflik, kesabaran, dan pengorbanan, Kayla perlahan belajar memaafkan. Ferdi belajar menjadi ayah yang hadir dan tulus, sementara aku belajar menyeimbangkan cinta dan perlindungan untuk putriku. Cerita ini mengajarkan bahwa masa lalu mungkin penuh luka, tapi cinta yang tulus, pengorbanan, dan kesabaran mampu menyembuhkan hati, membangun kepercayaan, dan menciptakan kebahagiaan yang nyata. Dari penolakan dan luka, hingga kehangatan dan harmoni, kisah ini menunjukkan bahwa keluarga bisa menjadi sumber kekuatan dan cinta sejati. Kalau kamu terinspirasi dengan kisah kami, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lain tentang cinta, pengorbanan, dan kebahagiaan keluarga. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Hujan turun deras malam itu. Di luar rumah sakit, suara petir menyambar disertai kilat yang menyilaukan langit. Di dalam ruang bersalin, aku, Raina, berjuang antara hidup dan mati. Nafasku tersengal, tanganku menggenggam erat pinggiran ranjang, sementara air mataku bercampur dengan keringat dingin di dahiku. Bu Raina, tolong tahan sebentar lagi ya. Kepala bayinya sudah kelihatan. Suara suster terdengar tegas namun lembut. Aku mengangguk lemah. Dalam pikiranku hanya ada satu hal. Aku ingin melihat anakku lahir dengan selamat. Namun di tengah rasa sakit yang menyayat, mataku terus menatap pintu ruang bersalin. Kosong. Tak ada siapapun di sana. Tak ada Ferdi, suamiku. Padahal, beberapa jam sebelumnya aku meneleponnya berkali-kali. Sayang, aku sudah mulas. Kayaknya waktunya udah tiba. Kataku panik di ujung telepon. Tapi jawaban dari Ferdi justru membuat jantungku berhenti sejenak. Raina, aku lagi sibuk. Kamu ke rumah sakit dulu aja sendiri. Aku nyusul nanti. Lalu telepon terputus. Sejak saat itu, aku tak bisa berhenti menangis. Tapi aku tetap berusaha kuat, berharap setelah aku melahirkan, Ferdi akan datang, menggenggam tanganku, dan menangis bahagia bersama. Sayangnya, yang datang justru rasa hampa. Suster memeluk bahuku. Selamat ya, Bu Raina, bayinya perempuan. Cantik sekali. Tangisku pecah. Bukan karena bahagia sepenuhnya, tapi karena sakit. Karena ayah dari anakku tak ada di sampingku saat keajaiban itu terjadi.
Aku memandangi wajah kecil bayi mungilku, bibirnya bergetar pelan, matanya tertutup rapat, kulitnya masih kemerahan. "Kayla," bisikku pelan. "Namamu Kayla. Sayang, kamu hadiah terbesar dalam hidup Mama." Namun di balik kebahagiaan itu, hatiku retak. Di luar sana, aku tahu Ferdi tidak sedang di jalan menuju rumah sakit. Aku tahu, dari pesan singkat yang tak sengaja kuterima, foto Ferdi sedang makan malam bersama wanita lain. Wanita yang belakangan ini sering kutemukan namanya di ponsel suamiku. Malam itu, di saat aku hampir kehilangan nyawa demi melahirkan anak kami, dia malah bersama perempuan lain. Waktu berjalan lambat. Di ruang itu, hanya tangisan Kayla yang menemani kesepianku. "Kayla, kamu gak perlu tahu dulu." "Ya, Nak. Kalau ayahmu gak ada di sini malam ini," kataku sambil menatap bayi mungil itu. Aku mencoba tersenyum, tapi air mataku tak bisa berhenti jatuh. Beberapa jam kemudian, aku terbaring lemah di ruang perawatan. Ibuku datang dengan wajah khawatir. "Raina, Ferdi gak datang." Aku hanya menggeleng pelan. Ibuku menghela napas panjang, lalu duduk di sampingku. "Nak, kamu sudah berjuang luar biasa. Jangan biarkan ketiadaan dia menghancurkan kebahagiaanmu. Fokuslah pada Kayla." Aku memejamkan mata, berusaha menenangkan diri. Tapi jauh di dalam hati, ada rasa kecewa yang begitu dalam. Aku mulai sadar, mungkin malam itu bukan hanya malam kelahiran anakku, tapi juga malam kematian dari semua kepercayaanku pada seorang suami yang dulu bersumpah akan selalu ada di sisiku. Dan di luar sana, tanpa aku tahu, Ferdi sedang tertawa, seolah tak ada yang terjadi. Sementara aku di sini, menatap wajah bayi kecilku, berjanji dalam hati, mulai hari ini, aku akan menjadi ibu sekaligus ayah untukmu, Kayla. Karena mungkin ayahmu sudah melupakan arti dari tanggung jawab. Malam itu, di bawah cahaya redup rumah sakit, aku resmi menjadi seorang ibu, dan secara tak sadar, juga menjadi perempuan yang hatinya hancur berkeping-keping. 7 tahun berlalu sejak malam kelahiran itu. Waktu yang panjang, penuh air mata, peluh, dan perjuangan yang tak terhitung. Hidupku kini hanya berputar di antara dua hal, kerja dan Kayla. Setiap pagi aku bangun pukul 5, menyiapkan sarapan sederhana, nasi goreng telur dan susu hangat untuk Kayla. Meski lelah karena bekerja lembur di butik jahitanku, aku selalu memastikan anakku tidak pernah berangkat sekolah dengan perut kosong. Aku udah bisa kepang rambut sendiri loh," seru Kayla riang dari kamar. Aku tersenyum, berjalan menghampirinya. "Iya? Coba Mama lihat." Dia berdiri di depan cermin, rambut hitamnya dikuncir 2, meski agak miring dan berantakan. Aku tertawa kecil. "Wah, bagus banget. Tapi ini masih miring dikit. Sini, Mama bantu rapihin ya." Kayla memeluk pinggangku dari belakang. "Mama tuh hebat. Deh, Mama bisa semuanya sendirian." Aku terdiam sejenak. Kata-kata itu sederhana, tapi terasa seperti pisau yang menembus hatiku perlahan. Aku bisa semuanya. Iya, karena aku harus. Bukan karena ingin. Sore harinya, setelah pulang sekolah, Kayla duduk di meja makan sambil bercerita dengan semangat. Tadi di sekolah, teman-temanku pada dijemput ayahnya. Terus aku ditanya, "Kayla, ayah kamu mana?" Aku langsung berhenti mengaduk sup di dapur. "Terus kamu jawab apa, sayang?" tanyaku hati-hati. Kayla memandangku dengan wajah polos. Aku bilang ayahku sibuk kerja jauh. Kayla gak mau bikin Mama sedih. Air mataku langsung menetes tanpa bisa kutahan.
Aku berjalan mendekat dan memeluknya erat. Kamu anak yang kuat, Kayla. Maaf ya, kalau mama gak bisa kasih kamu sosok ayah. Air mataku langsung menetes tanpa bisa kutahan. Aku berjalan mendekat dan memeluknya erat. Kamu anak yang kuat, Kayla. Maaf ya, kalau mama gak bisa kasih kamu sosok ayah. Kayla menatapku lembut. Mama gak usah minta maaf. Aku punya mama, dan itu udah cukup. Malam itu aku menangis diam-diam setelah Kayla tidur. Di luar hujan turun deras, hampir seperti 7 tahun lalu. Tapi kali ini aku tidak lagi merasa sendirian. Aku punya alasan untuk bertahan. Kayla. Suatu hari, ketika aku sedang menjahit pesanan pelanggan di butik, pintu terbuka. Seorang pria berdiri di sana, wajah yang sudah 7 tahun tak kulihat, tapi tak akan pernah kulupakan. Ferdi. Aku tertegun. Tanganku berhenti bergerak. Jantungku berdetak cepat. Raina. Suaranya pelan, penuh rasa bersalah. Aku dengar kamu punya butik sekarang. Aku menarik napas panjang, mencoba menahan emosi yang mendadak membuncah. Ya. Dan semua ini aku bangun tanpa bantuan siapapun. Jawabku dingin. Dia menunduk. Aku minta maaf, Rain. Aku nyesel udah ninggalin kamu waktu itu. Aku bodoh. Aku menatapnya tajam. Kamu gak cuma ninggalin aku, Ferdi. Kamu ninggalin anakmu juga. Anak yang lahir di tengah tangis, tanpa tahu siapa yang harus dipanggil ayah. Ferdi tampak menahan air mata. Aku mau ketemu Kayla. Aku terdiam lama. Bagian dari diriku ingin menolak mentah-mentah. Tapi bagian lain berkata, Kayla berhak tahu. Akhirnya aku berkata pelan, datanglah besok sore. Tapi aku gak bisa janji dia mau mengenalmu. Keesokan harinya, Kayla pulang sekolah. Aku menyiapkan teh hangat sambil memberitahunya. Sayang, ada seseorang yang ingin bertemu sama kamu. Kayla mengernyit bingung. Siapa? Ma. Belum sempat aku menjawab, Ferdi muncul dari ruang tamu. Kayla membeku. Dia menatap wajah laki-laki itu lama, seolah mencari sesuatu yang hilang dari ingatannya. Kayla. Ferdi berjongkok di depannya. Aku ayahmu. Hening. Suara detak jam dinding terdengar jelas di antara kami. Kayla menatapku. Matanya mulai berkaca-kaca. Mama, ini benar? Ini ayahku. Aku hanya bisa mengangguk pelan. Tapi jawaban Kayla berikutnya membuat Ferdi terdiam tak berkutik. Kalau kamu ayahku, kenapa kamu gak ada waktu aku lahir? Kenapa mama sendirian waktu itu? Ferdi mencoba menjawab, tapi suaranya tercekat. Ayah menyesal. Nak. Kayla memalingkan wajah. Air matanya jatuh. Aku gak butuh penyesalan. Aku cuma butuh ayah waktu dulu, bukan sekarang. Dia berlari ke kamarnya, membanting pintu. Aku menatap Ferdi dengan mata berkaca. Sekarang kamu tahu, Ferdi, luka yang kamu buat gak bisa sembuh cuma dengan kata maaf. Ferdi hanya berdiri di sana, menunduk, dengan mata merah. Sementara aku menatap pintu kamar Kayla, hatiku hancur lagi. Tapi kali ini bukan karena ditinggalkan, melainkan karena menyaksikan anakku menanggung luka yang seharusnya tidak perlu ia rasakan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Ferdi menangis di depan rumah yang dulu ia tinggalkan. Tapi seperti waktu yang telah berlalu, air matanya tak bisa menghapus masa lalu. Minggu-minggu setelah kedatangan Ferdi, suasana di rumah kami berubah menjadi tegang. Setiap kali Kayla melihat Ferdi, matanya akan melebar,
menatap dingin seolah mencoba menilai apakah ayah yang baru muncul itu benar-benar pantas disebut ayah. Ferdi, di sisi lain, tampak berubah drastis. Dulu, dia santai, cuek, selalu memilih jalan yang mudah. Kini, ia mencoba menebus waktu yang hilang. Ia datang membawa bunga, mencoba bermain dengan Kayla, bahkan sesekali menemaninya belajar. Tapi setiap senyum Kayla yang dingin dan setiap tatapan tajamnya membuatnya sadar bahwa penyesalan tak cukup untuk menghapus luka 7 tahun yang lalu. Suatu sore, saat aku sedang menyiapkan makan malam, Ferdi duduk di meja makan dengan wajah lelah. "Raina, aku mau minta maaf lagi. Aku tahu kata-kata gak cukup, tapi aku ingin memperbaiki semuanya." Suaranya bergetar. Aku menatapnya tanpa berkata. Ferdi menambahkan, "Aku tahu aku terlambat, tapi aku akan melakukan apapun untuk Kayla. Tolong beri aku kesempatan." Aku menghela napas panjang. "Ferdi, kesempatan itu tak bisa datang begitu saja. Kau terlambat saat aku hampir kehilangan nyawa demi anakmu. Kau terlambat saat Kayla menunggu ayahnya yang tak kunjung hadir. Semua itu tak bisa diulang." Ferdi menunduk. Matanya merah. "Aku tahu. Aku bodoh. Raina. Aku terlalu sibuk dengan diriku sendiri, sampai aku kehilangan hal yang paling berharga." Di ruang tamu, Kayla duduk di sofa, mendengarkan dari kejauhan. Ia menatap Ferdi dengan campuran rasa sakit dan kebingungan. Setelah beberapa saat, ia berdiri dan menatap Ferdi. "Aku dengar semuanya, Ayah." Suaranya pelan tapi tegas. Aku gak mau diperlakukan seperti ini lagi. Aku gak mau lagi berharap sama ayah yang gak ada saat aku butuh. Aku cuma butuh mama. Mama selalu ada buat aku." Ferdi terdiam. Kata-kata Kayla menusuk hatinya lebih dalam daripada apapun. Ia mencoba meraih tangan Kayla, tapi gadis itu menarik tangannya. "Maaf, Ayah. Tapi aku gak bisa panggil kamu ayah." "Belum. Aku gak percaya lagi," ucap Kayla dengan tegas, lalu berlari ke kamarnya, meninggalkan Ferdi terpaku. Aku menatap Ferdi dengan mata dingin. "Kau lihat sekarang? Penyesalanmu datang terlambat. Air mata dan kata maafmu gak bisa mengganti 7 tahun yang hilang." Ferdi terduduk lemas di sofa, menunduk. Untuk pertama kalinya, aku melihat lelaki itu benar-benar patah hati. "Raina, aku akan melakukan apapun. Aku mau membuktikan kalau aku bisa jadi ayah yang baik. Aku akan sabar menunggu Kayla percaya sama aku," katanya lirih. Aku menarik napas, menenangkan diri. "Ferdi, ini bukan tentang seberapa cepat kau bisa menebus. Ini tentang waktu yang hilang, dan itu gak bisa kembali. Kau harus menerima bahwa kita sudah punya kehidupan sendiri sekarang. Kau harus belajar, bukan memaksa." Malam itu, aku duduk di kamar, menatap Kayla yang tertidur pulas. Aku mengelus rambut hitamnya dan berbisik, "Maafkan Mama. Nak, Mama gak bisa memberi ayah yang selalu ada. Tapi Mama janji, Mama akan selalu ada untukmu. Kamu gak akan pernah sendiri." Di luar, Ferdi menunggu di ruang tamu, menatap anaknya dari jauh. Air matanya jatuh perlahan. Ia tahu kata maafnya tak cukup. Ia tahu waktu yang hilang tak bisa diulang. Dan di dalam hati, ia sadar, ini adalah pelajaran terberat dalam hidupnya. Penyesalan datang terlambat, tapi kini ia harus belajar menunggu dan menerima bahwa Kayla menentukan jalannya sendiri. Dan malam itu, aku tersenyum kecil, meski hati masih terluka. Aku tahu satu hal. Aku dan Kayla akan terus hidup,
apapun yang terjadi, dengan atau tanpa Ferdi. Hari-hari berlalu, dan kehidupan kami mulai menemukan ritme baru. Meskipun kehadiran Ferdi sesekali membuat udara rumah terasa tegang, aku berusaha menahan emosiku demi Kayla. Aku ingin anakku melihat contoh seorang perempuan yang kuat, yang mampu bertahan dan berdiri tegak meski dunia berbalik ke arah yang tak terduga. Pagi itu, aku tengah menyiapkan bekal untuk Kayla. Tanganku cekatan memotong sayuran, sementara pikiranku melayang ke minggu-minggu terakhir. Kayla sekarang sudah 9 tahun, anak perempuan yang cerdas, penuh rasa ingin tahu, dan cepat memahami apa yang terjadi di sekitarnya. Aku mau ikut les musik sama teman-temanku. Tapi aku takut sendiri karena ayah. Ferdi ada di sekolah nanti, ucap Kayla pelan saat duduk di meja makan. Aku berhenti sebentar, menatapnya. Nak, Mama ngerti kamu takut. Tapi ingat, Mama selalu ada untuk kamu. Kalau kamu mau ikut les itu, Mama dukung. Kamu berani, dan itu yang penting. Kayla tersenyum, tapi ada kilatan ketakutan di matanya. Tapi kalau ayah lagi di sana, aku takut dia mau ganggu aku. Aku menahan napas. Kayla, kamu harus tahu, ayahmu memang datang terlambat. Tapi itu bukan salahmu. Kamu gak salah apa-apa. Kamu cuma harus percaya sama dirimu sendiri. Dan kalau kamu kuat, kamu bisa menghadapi apapun. Mama selalu ada di belakangmu. Kayla menatapku dengan mata berbinar. Mama, kamu hebat banget. Ya, kamu bisa kerja, urus aku, dan tetap tegar. Aku tersenyum tipis, menahan haru. Kata-kata Kayla membuatku sadar. Anak ini mulai memahami betapa besar perjuangan seorang ibu. Tanpa Ferdi, aku mampu memberikan rasa aman, cinta, dan perhatian yang tulus. Tanpa aku, Kayla mungkin akan merasa hampa. Tapi kini ia mulai menyadari bahwa kekuatan itu ada dalam diri kami berdua. Hari itu di sekolah, Kayla menghadapi situasi yang menguji keberaniannya. Ferdi datang untuk melihatnya. Duduk di bangku tamu saat pelajaran seni berlangsung. Anak-anak lain memperhatikan. Beberapa berbisik. Kayla menatap Ferdi dari jauh, lalu menunduk menatap kertas lukisannya. Napasnya tertahan, tapi ia ingat kata-kataku. Percaya pada dirimu sendiri. Mama ada di belakangmu. Dengan hati berdebar, Kayla berdiri saat guru memanggil nama murid untuk mempresentasikan lukisan mereka. Dia menatap teman-teman sekelas, lalu melihat Ferdi yang duduk di sana. Ini lukisan tentang Mama, ujar Kayla lantang, suaranya jelas dan tegas. Dia menampilkan gambar seorang ibu dengan senyum hangat, memeluk seorang anak kecil. Anak-anak lain bertepuk tangan, termasuk guru. Ferdi menunduk, matanya berkaca-kaca. Dia baru menyadari seberapa besar peran Raina dalam hidup Kayla. Semua waktu yang hilang, semua momen yang terlewat, kini terpatri jelas dalam lukisan sederhana seorang anak. Setelah pulang sekolah, Kayla berlari ke rumah dan memelukku erat. Aku ngerti sekarang. Aku punya mama yang luar biasa. Aku gak butuh ayah untuk merasa aman. Aku bisa jadi kuat karena mama ada di sampingku. Aku menahan air mata, memeluknya lebih erat lagi. Nak, mama bangga sama kamu. Kamu kuat karena kamu punya hati yang besar. Dan kamu selalu ingat, mama selalu ada buat kamu, apapun yang terjadi. Di momen itu, aku merasa lega sekaligus bangga. Kayla mulai menyadari kekuatan yang sesungguhnya. Bukan sekadar kehadiran seorang ayah, tapi cinta, pengorbanan, dan ketegaran seorang ibu yang tak kenal lelah. Ferdi, di luar sana, menyadari hal itu juga.
Ia mulai mengerti bahwa penyesalan dan kata maafnya tak akan cukup untuk menghapus luka Kayla, dan bahwa cinta sejati yang membentuk seorang anak ternyata datang dari ketulusan seorang ibu. Malam itu, ketika Kayla tertidur, aku duduk di sampingnya, menatap wajah kecilnya. "Nak, Mama janji, kita akan selalu kuat. Kita gak perlu lagi menunggu orang yang terlambat datang untuk merasa lengkap. Kita sudah lengkap, kamu dan Mama, selamanya." Dan untuk pertama kalinya dalam 7 tahun terakhir, aku merasa benar-benar damai. Kami memiliki satu sama lain, dan itu cukup. Beberapa bulan setelah kejadian di sekolah, Ferdi mulai mencoba hadir lebih sering dalam kehidupan Kayla. Dia datang ke rumah dengan wajah cemas, membawa mainan, buku cerita, atau kadang sekadar duduk di sofa menonton Kayla belajar. Tapi Kayla, yang kini sudah lebih peka dan mandiri, tetap menjaga jarak. Suatu sore, saat Kayla sedang mengerjakan PR matematika, Ferdi duduk di sebelahnya, mencoba berbicara dengan nada lembut. "Kayla, mau nggak aku bantu ngerjain soal ini?" tanyanya sambil menatap anaknya. Kayla menatap Ferdi dingin, menolak. "Gak usah, Ayah. Aku bisa sendiri," jawabnya tegas, tanpa menatapnya lebih lama. Aku yang berada di dapur, mendengar percakapan itu, menahan napas. Aku tahu Kayla masih terluka, tapi aku juga tahu Ferdi ingin memperbaiki semuanya. Aku memutuskan untuk masuk ke ruang tamu. "Kayla, ayahmu cuma mau bantu. Kalau kamu mau, coba aja. Kalau enggak apa-apa," kataku menenangkan. Kayla menatapku sebentar, lalu menoleh kembali ke Ferdi. "Baiklah, tapi cuma satu soal," katanya pelan. Ferdi tersenyum lebar. "Oke, satu soal aja. Itu pun kalau kamu mau." Saat Kayla mulai menjelaskan soal matematika, Ferdi mendengarkan dengan seksama. Dia memperhatikan cara Kayla berpikir, cara ia menulis angka, cara ia mengulang-ulang soal yang sulit. Perlahan, suasana mulai cair. Kayla mulai melunak sedikit, dan Ferdi mencoba tersenyum tanpa memaksa. Setelah beberapa minggu, Ferdi mulai rutin menjemput Kayla dari sekolah saat aku sedang lembur. Di awal, Kayla tampak canggung, tapi seiring waktu, ia mulai merasa nyaman dengan kehadiran Ferdi, meski masih menjaga jarak. Suatu sore, saat hujan turun, Ferdi menunggu Kayla di teras rumah. Kayla membawa payung dan berjalan pelan. "Ayah, kamu nggak basah, kan?" tanyanya dengan nada hati-hati. Ferdi tersenyum. "Gak apa-apa, Nak. Hujan sedikit nggak bikin ayah takut." Kayla tersenyum tipis, tapi ada cahaya penasaran di matanya. Ia mulai bertanya tentang hal-hal sederhana, tentang kerja Ferdi, tentang masa kecilnya, tentang hal-hal yang dulu tak pernah ia tahu. Aku memperhatikan dari jendela, hati terasa campur aduk. Senang melihat anakku mulai membuka hati sedikit demi sedikit, tapi tetap waspada. Aku tahu, meski Ferdi sudah mulai berusaha, Kayla masih memiliki luka yang dalam. Dan aku harus tetap berada di samping mereka, menjaga agar hati anakku tidak terluka lagi. Suatu malam, setelah Kayla tidur, Ferdi duduk di sampingku. "Raina, aku tahu aku terlambat, tapi aku mau belajar jadi ayah, meski harus dari nol. Aku nggak mau kehilangan kesempatan lagi," ucapnya lirih. Aku menatapnya dengan serius. "Ferdi, kesempatanmu itu bukan soal waktu atau kehadiran sementara. Ini soal konsistensi, kesabaran, dan pengorbanan nyata. Kamu harus membuktikan bahwa kamu bisa ada untuk Kayla, bukan hanya ketika mudah dan nyaman." Ferdi menunduk, menyadari besarnya tanggung jawab yang harus ia pikul. "Aku ngerti.
Aku siap menunggu, siap berusaha. Aku cuma mau Kayla tahu kalau aku nggak mau menyerah lagi. Aku tersenyum tipis. Baiklah. Tapi ingat, Nak Kayla selalu jadi prioritas. Kalau kamu mau ada di hidupnya, kamu harus menghargai itu. Jangan pernah mengulangi kesalahan yang sama. Di malam itu, aku merasa sebuah babak baru mulai terbuka. Ferdi mulai menunjukkan keseriusannya, tapi Kayla masih memiliki hati yang rapuh. Aku tahu perjalanan ini panjang, dan setiap langkah harus ditempuh dengan hati-hati. Namun satu hal pasti, Kayla mulai sadar bahwa ayahnya mencoba hadir kembali. Dan meski ia masih menolak memanggil Ferdi ayah sepenuhnya, bibit kepercayaan mulai tumbuh sedikit demi sedikit. Musim hujan mulai reda, tapi hati Kayla terasa seperti berada di tengah badai. Kehadiran Ferdi yang semakin sering membuatnya bingung. Di satu sisi, ia ingin memberi kesempatan kepada ayah yang kini terlihat berbeda, lebih perhatian, lebih sabar, dan lebih peduli. Tapi di sisi lain, luka masa lalu begitu mendalam. Ia masih ingat malam ketika Ferdi meninggalkannya dan ibunya saat ia baru lahir. Rasa sepi dan kecewa yang tak bisa ia lupakan begitu saja. Suatu sore, Kayla duduk di bangku taman dekat rumah, memandangi langit yang perlahan memerah oleh senja. Aku duduk di sampingnya. Diam. Ia terlihat gelisah, memutar-mutar ranting pohon di tangannya. Aku bingung, bisiknya pelan. Aku menoleh, menatap mata gadis kecil itu yang sudah menunjukkan kematangan lebih dari usianya. Bingung. Nak, tentang apa? Tanyaku lembut. Tentang ayah. Aku mau dia jadi ayahku, tapi aku takut. Takut kalau aku percaya lagi, nanti aku kecewa lagi, katanya menahan air mata. Aku menarik napas, menatapnya penuh empati. Kayla, nak, kamu boleh merasa bingung. Perasaanmu itu wajar. Ayahmu memang terlambat datang, dan itu luka besar. Tapi sekarang, kamu harus dengarkan hatimu sendiri. Kamu yang menentukan seberapa dekat dia bisa masuk ke hidupmu. Kayla menunduk, matanya berkaca-kaca. Tapi kalau aku menerima dia, apa mama nggak marah? Aku tersenyum tipis, menepuk bahunya. Mama nggak akan marah. Nak, mama cuma ingin kamu bahagia. Tapi mama juga ingin kamu aman. Jadi jangan terburu-buru. Jangan dipaksa. Kamu bisa mulai dari hal-hal kecil. Dan kalau kamu merasa nggak nyaman, kamu bisa berhenti kapan saja. Mama ada di sini buat lindungi kamu. Kayla mengangguk, tapi di dalam hatinya, gelombang emosi masih berkecamuk. Malam harinya, saat Ferdi datang untuk menjemputnya belajar piano, Kayla duduk di ruang tamu dengan wajah datar. Ferdi tersenyum hangat, namun ia bisa merasakan jarak yang masih ada. Kayla, mau coba latihan piano bareng ayah? Tanyanya lembut. Kayla menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. Ia ingin mencoba, tapi hatinya masih waspada. Saat Ferdi mulai mengajarkan lagu sederhana, Kayla merasakan sedikit kehangatan. Ia mulai menyadari bahwa ayahnya kini benar-benar berusaha. Tapi di sisi lain, bayangan masa lalu terus muncul. Malam ketika Ferdi tak hadir di rumah sakit, semua rasa sakit yang pernah ia rasakan tetap ada. Aku yang berada di dapur memantau dari jauh. Hatiku campur aduk. Aku ingin memberi kesempatan pada Ferdi, tapi aku juga harus melindungi Kayla. Aku tahu, luka anakku bukan sekadar rasa kecewa. Itu adalah kepercayaan yang harus dibangun kembali perlahan. Beberapa hari kemudian, Kayla duduk di kamarku, memegang buku harian. Ia menulis tentang perasaannya, tentang bingungnya menerima Ferdi, tentang rasa marah dan sedihnya,
tapi juga tentang secerca harapan yang mulai muncul. Aku masuk, duduk di sampingnya, dan memeluknya. "Nak, menulis itu bagus. Itu bisa bantu kamu memahami perasaanmu sendiri. Ingat, kamu bebas menentukan bagaimana hubunganmu dengan ayah. Jangan merasa harus cepat memaafkan. Yang penting, kamu jujur sama hatimu sendiri." Kayla tersenyum lemah. "Ma, aku cuma takut kalau aku mulai dekat sama dia, nanti aku sakit lagi." Aku mengusap rambutnya, menenangkan hatinya. "Nak, sakit itu wajar, tapi kamu kuat. Mama selalu ada. Kalau kamu terluka, Mama akan bantu kamu bangkit lagi. Kamu gak sendirian." Di luar, hujan mulai turun lagi. Suara tetesan air di jendela terasa seperti gema perasaan Kayla. Campur aduk, ragu, tapi perlahan mulai mengalir ke arah penerimaan. Dan malam itu, Kayla mulai memahami satu hal penting. Menerima ayahnya tidak berarti melupakan luka masa lalu. Itu adalah proses, langkah demi langkah, yang harus ia lalui dengan hati-hati. Sementara aku, Raina, tahu bahwa sebagai seorang ibu, tugasku bukan hanya mencintai, tapi juga menuntun Kayla agar bisa menghadapi konflik hati ini dengan bijak dan tegar. Beberapa bulan setelah percakapan berat itu, suasana di rumah mulai terasa berbeda. Hubungan antara Kayla dan Ferdi perlahan mulai berkembang, meski tetap dengan batasan yang ditentukan Kayla sendiri. Setiap langkah kecil terasa seperti kemenangan besar, dan aku, Raina, menyaksikannya dengan perasaan campur aduk, lega sekaligus khawatir. Pagi itu, Kayla sedang duduk di meja makan, menata kertas gambar sambil tersenyum tipis. Ferdi masuk dengan membawa secangkir coklat hangat untuknya. "Ini, Kayla, biar lebih hangat belajar menggambar pagi ini," katanya lembut. Kayla menatapnya sebentar, lalu menerima coklat itu tanpa kata. Tapi ada cahaya di matanya, tanda bahwa sedikit demi sedikit, ia mulai percaya lagi. Hari demi hari, momen-momen kecil itu terus muncul. Ferdi menjemput Kayla dari sekolah, sesekali membawakan cemilan favoritnya. Mereka mulai bermain puzzle bersama, membaca buku cerita, atau sekadar bercakap-cakap tentang hal-hal kecil yang dulu tidak pernah Ferdi ketahui. Suatu sore, saat hujan turun deras di luar, Kayla dan Ferdi duduk di ruang tamu sambil menonton film favorit mereka. Kayla memeluk bantal, Ferdi duduk di sampingnya. "Ternyata film ini lucu juga, ya," ucap Kayla, menatap layar dengan senyum tipis. Ferdi tersenyum, menatap Kayla dari samping. "Iya, sama lucunya dengan anak ayah." Kayla menoleh sebentar, menatap Ferdi. Ada sedikit senyum yang terselip, tapi ia segera menunduk kembali, menjaga jarak. Aku, yang mengintip dari dapur, tersenyum tipis. Itu sudah kemajuan besar. Kayla mulai nyaman berada di dekat ayahnya, meski masih ragu untuk sepenuhnya membuka hati. Suatu malam, setelah Kayla tidur, Ferdi duduk di ruang tamu sambil menatap album foto keluarga lama. Ia menatap foto Kayla saat bayi, lalu memandangku. "Raina, aku tahu aku terlambat, tapi aku benar-benar ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin menjadi ayah yang bisa diandalkan untuk Kayla," katanya lirih. Aku menarik napas panjang. "Ferdi, ini perjalanan panjang." Kayla menentukan batasannya sendiri. "Tugasmu sekarang bukan memaksa, tapi menghargai. Setiap langkah kecilnya harus kamu hargai. Jangan sampai kesalahan masa lalu terulang." Ferdi menunduk, menyadari beratnya tanggung jawab. "Aku ngerti. Aku siap belajar, siap sabar. Aku cuma mau Kayla tahu kalau aku akan selalu ada, tanpa memaksanya." Hari-hari berikutnya,
Kayla mulai membuka diri sedikit demi sedikit. Ia mulai menceritakan hal-hal yang ia suka, hal-hal lucu di sekolah, bahkan terkadang meminta Ferdi menemani belajar piano. Tapi ia tetap menjaga jarak, menuntut batasan yang jelas agar hatinya tidak terluka lagi. Suatu sore, ketika aku pulang lebih awal dari butik, aku melihat pemandangan yang membuat hatiku lega sekaligus sedikit cemas. Kayla duduk di sofa, tersenyum sambil menunjukkan gambar yang ia buat. Ferdi duduk di sampingnya, mendengarkan dengan penuh perhatian. Mama lihat ini bagus banget. Nak, ayahmu pasti bangga sama kamu, kata Ferdi lembut. Kayla tersenyum tipis, menatap Ferdi sebentar. Iya, tapi ayah, ini cuma aku yang buat sendiri. Ayah nggak ikut campur, ujarnya sambil tertawa kecil. Aku tersenyum dari kejauhan. Ini adalah tanda bahwa Kayla mulai merasakan kehangatan, tapi tetap menjaga batasannya. Ia belajar bahwa ayahnya hadir, tapi bukan berarti ia harus melupakan luka lama. Malam itu, aku duduk di samping Kayla, memeluknya sebelum tidur. Nak, Mama bangga sama kamu. Kamu sudah mulai percaya sedikit demi sedikit. Tapi ingat, kamu selalu bisa bilang, tidak, kalau merasa nggak nyaman. Mama akan selalu ada di sampingmu, bisikku lembut. Kayla menatapku, mata berbinar. Iya, Ma, aku ngerti. Aku cuma mau pelan-pelan aja. Dan saat itu, aku merasa lega. Perjalanan panjang kami, perjalanan membangun kepercayaan dan cinta kembali, memang tidak mudah. Tapi aku yakin, dengan kesabaran, ketulusan, dan cinta tanpa pamrih, Kayla dan Ferdi bisa membangun hubungan baru, hubungan yang berbeda dari masa lalu, tapi tetap hangat dan penuh arti. Musim semi membawa udara hangat, tapi hati kami tak sepenuhnya tenang. Setelah beberapa bulan membangun momen-momen hangat bersama Ferdi, masa lalu yang terlupakan tampaknya mulai kembali menghantui. Suatu sore, ketika aku, Raina, sedang menata butik, Kayla masuk dengan wajah cemas. Ma, tadi di sekolah, teman-temanku nanya lagi tentang ayah. Ada yang bilang kalau ayah itu dulu ninggalin mama waktu aku lahir. Mereka ketawa, bisiknya sambil menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku menarik napas panjang, memegang bahunya. Nak, kamu harus kuat. Kadang orang ngomong tanpa ngerti kenyataan. Yang penting kamu tahu kebenarannya dan kamu bisa menilai sendiri. Tapi di dalam hati, aku tahu Kayla mulai ragu. Ia mulai mempertanyakan kembali hubungan yang sedang dibangun dengan Ferdi. Malamnya, ia duduk di kamarnya menulis di buku hariannya, berusaha menata pikirannya sendiri. Beberapa hari kemudian, Ferdi datang dengan rencana baru. Ia ingin mengajak Kayla jalan ke taman kota, mencoba membangun momen kebersamaan di luar rumah. Kayla, ayah cuma mau menghabiskan waktu bareng kamu. Gak ada yang lain, katanya lembut. Kayla menatapnya lama, kemudian menunduk. Aku takut. Ayah, aku takut kalau aku percaya lagi, nanti aku sakit lagi. Ferdi menghela napas, menahan emosi. Aku ngerti. Nak, aku cuma mau kasih kamu waktu. Aku gak akan memaksamu. Kamu yang menentukan seberapa dekat kita bisa mulai lagi. Perjalanan ke taman itu terasa sunyi di awal. Kayla berjalan di samping Ferdi, tapi tetap menjaga jarak. Sesekali ia menoleh, tapi matanya masih menyiratkan keraguan. Di tengah taman, seorang teman lama Ferdi tiba-tiba muncul, membawa komentar yang tak sengaja terdengar oleh Kayla. Ferdi, dulu waktu sama Raina, kamu tuh memang cuek banget ya. Gak nyangka sekarang malah mau dekat sama anakmu sendiri, katanya sambil tertawa ringan. Kayla terdiam, hatinya kembali sakit. Semua kenangan lama yang sempat ia coba lupakan kini muncul lagi. Ia menatap Ferdi, mencoba menilai apakah semua usaha terakhirnya tulus. Aku, yang mengikuti mereka dari jarak aman, bisa merasakan kegelisahan Kayla. Aku tahu saat ini bukan hanya tentang Ferdi yang ingin menebus, tapi juga tentang Kayla yang harus memilih seberapa jauh ia mau membuka hatinya tanpa terluka lagi. Kayla akhirnya duduk di bangku taman,
menatap tangan Ferdi yang dengan sabar menunggu reaksinya. "Ayah, aku pengen percaya, tapi aku takut," ucapnya pelan. Ferdi menunduk, menahan air mata. "Nak, aku ngerti. Aku gak minta kamu langsung percaya. Aku cuma ingin kamu tahu, ayah akan sabar. Aku gak akan menyerah, tapi kamu yang menentukan batasmu sendiri." Kayla menarik napas dalam, mencoba menenangkan hatinya. Ia sadar bahwa masa lalu Ferdi memang penuh kesalahan, tapi ayahnya sekarang berusaha menunjukkan sisi lain, sisi yang belum pernah ia lihat. Namun tetap, keputusan ada di tangannya. Malam itu, ketika Kayla tidur, aku menatap wajahnya yang damai tapi masih rapuh. Aku tahu ia menghadapi dilema besar, menerima ayahnya sepenuhnya atau tetap menjaga jarak. Aku menyadari satu hal, sebagai ibu, aku harus memberi ruang bagi Kayla untuk menilai sendiri, tanpa tekanan, tanpa memaksa. Dan di sudut hatiku, aku berdoa agar Kayla bisa menemukan keberanian untuk memaafkan dan membuka hatinya, tapi tetap kuat menghadapi kemungkinan terluka lagi. Hubungan mereka kini berada di titik kritis, sebuah persimpangan antara kepercayaan dan ketakutan. Aku tahu, perjalanan ini masih panjang. Dan aku, sebagai Raina, harus terus berada di samping mereka, menuntun dan menjaga agar luka masa lalu tidak menghancurkan masa depan yang sedang dibangun perlahan. Beberapa minggu setelah insiden di taman, Kayla mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan. Ia masih berhati-hati, tapi perlahan memberi ruang bagi Ferdi untuk hadir dalam hidupnya. Setiap langkah kecil terasa seperti kemenangan besar bagi seorang ibu yang selama bertahun-tahun berjuang sendiri, dan bagi seorang ayah yang kini menyadari betapa berharganya waktu yang telah hilang. Suatu sore, aku pulang dari butik lebih cepat dan melihat pemandangan yang membuat hatiku hangat. Kayla dan Ferdi duduk di ruang tamu, bermain papan permainan sederhana. Kayla tampak fokus pada permainan, tapi sesekali ia tersenyum kecil saat Ferdi mencoba menggoda atau bercanda ringan. Kayla, jangan curang dong," kata Ferdi sambil tersenyum lebar. "Siapa yang curang? Ayah aja yang belum ngerti aturan mainnya," sahut Kayla sambil tertawa kecil. Aku tersenyum dari dapur. Ini adalah langkah pertama Kayla memberi kesempatan, meski masih dengan hati-hati. Ia mulai membiarkan Ferdi masuk ke dunianya, tapi tetap menetapkan batas. Ia memilih kapan ingin dekat, kapan ingin menjaga jarak, dan kapan ingin bersikap mandiri. Malam itu, setelah Kayla tidur, Ferdi duduk di sampingku. Wajahnya lelah, tapi ada cahaya harapan di matanya. "Raina," aku lihat Kayla mulai memberi aku kesempatan. "Aku gak mau nyerah, tapi aku juga gak mau memaksanya. Aku cuma ingin ada di hidupnya, perlahan," katanya lirih. Aku menarik napas panjang, menatapnya dengan serius. "Ferdi, ini proses panjang. Jangan berpikir bahwa satu senyum atau satu tawa berarti semua luka hilang. Kayla masih rapuh. Kamu harus menghargai setiap langkahnya, bahkan yang paling kecil sekalipun. Kalau dia butuh waktu, beri waktu. Jangan memaksa." Ferdi mengangguk. "Aku ngerti. Aku siap sabar. Aku cuma ingin dia tahu, ayah ada, tapi aku gak akan pernah memaksa." Beberapa hari kemudian, aku melihat momen lain yang membuat hatiku lega. Kayla duduk di meja makan, menatap Ferdi yang mencoba membantu membuatkan camilan sederhana. Ayah, jangan lupa garamnya," ucap Kayla sambil tersenyum tipis. Ferdi tersenyum. "Iya, Nak, ayah masih belajar, makanya kamu harus koreksi ayah." Momen kecil itu begitu berarti. Kayla mulai memberi Ferdi ruang dalam kehidupannya, tapi tetap menetapkan batasan yang membuatnya nyaman. Ia belajar bahwa memberi kesempatan tidak sama dengan melupakan masa lalu. Ia bisa tetap mandiri, tetap waspada, tapi juga membuka hati sedikit demi sedikit. Di malam yang tenang, aku duduk di samping Kayla sebelum tidur. "Nak, Mama bangga sama kamu. Kamu mulai percaya lagi, tapi tetap menjaga diri. Itu pintar."
Jangan pernah merasa bersalah kalau butuh waktu, bisikku lembut. Kayla tersenyum, menunduk sedikit. Iya, Ma. Aku cuma mau pelan-pelan. Aku mau lihat ayah bisa sabar dan benar-benar ada buat aku. Aku menatap wajahnya. Hati lega tapi tetap khawatir. Perjalanan ini baru permulaan. Luka lama masih ada. Dan perjalanan membangun kepercayaan penuh akan memakan waktu. Tapi untuk saat ini, aku merasa bangga. Kayla mulai memberi kesempatan. Dan itu berarti ada harapan bagi hubungan mereka di masa depan. Sebuah fondasi kecil yang bisa tumbuh menjadi kepercayaan yang lebih besar. Ferdi, yang duduk di ruang tamu sambil menunggu Kayla tidur, menatapku. Raina, aku janji akan terus sabar. Aku gak mau kehilangan kesempatan lagi. Aku mengangguk, tersenyum tipis. Nak, perjalanan ini panjang. Tapi kalau kamu mau berusaha, Nak Kayla bisa melihat bahwa ayah memang berubah. Hanya saja, kita semua harus sabar dan saling menghargai. Dan malam itu, aku merasa damai. Kayla mulai belajar memberi kesempatan. Ferdi belajar menjadi ayah yang sabar. Dan aku, Raina, sebagai ibu, bisa sedikit bernapas lega sambil tetap waspada. Perjalanan panjang mereka baru saja dimulai, tapi setidaknya kini ada harapan yang tumbuh perlahan. Harapan yang bisa mereka rawat bersama, tanpa terburu-buru, tanpa tekanan, tapi dengan cinta dan kesabaran. Beberapa minggu setelah Kayla mulai memberi sedikit ruang, Ferdi memutuskan untuk menunjukkan keseriusannya, bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan tindakan nyata. Ia tahu bahwa Kayla butuh bukti, bukan janji, dan aku, Raina, harus mengawasi setiap langkahnya untuk memastikan anakku tetap aman dan nyaman. Suatu Sabtu pagi, Ferdi datang ke rumah dengan senyum hangat dan kantong penuh barang. Selamat pagi, Nak. Hari ini ayah mau ngajak kamu ke kebun binatang. Gimana? Mau ikut? Tanyanya lembut. Kayla menatapnya ragu-ragu. Ia masih takut terluka, tapi di matanya ada secercah rasa penasaran. Kalau aku ikut, aku mau ayah janji gak marah kalau aku capek atau mau pulang duluan, katanya dengan tegas. Ferdi mengangguk serius. Iya, Nak, janji. Kita jalan pelan-pelan. Ayah cuma mau senang-senang bareng kamu. Aku menatap mereka dari pintu. Hati terasa lega tapi tetap khawatir. Ini adalah momen pertama Ferdi menunjukkan keseriusannya dengan tindakan nyata. Mencoba membangun ikatan dengan Kayla tanpa memaksa. Di kebun binatang, Kayla awalnya berjalan dengan hati-hati, memegang tanganku sedikit lebih erat. Tapi seiring Ferdi menceritakan fakta-fakta lucu tentang hewan-hewan yang mereka lihat, ia mulai tertawa, tersenyum, dan sesekali melirik Ferdi. Lihat itu. Panda itu lucu banget. Ya, ayah? Tanya Kayla sambil menunjuk panda yang sedang berguling-guling. Ferdi tersenyum lebar, menatapnya penuh perhatian. Iya, Nak. Sama lucunya kayak senyum kamu sekarang. Kayla tersipu, tapi kali ini ia tidak menahan diri untuk menunjukkan sedikit kehangatan. Ia mulai merasa aman dengan kehadiran Ferdi, meski tetap menjaga jarak emosional. Sepulang dari kebun binatang, Ferdi menyiapkan camilan favorit Kayla di rumah. Ia duduk di ruang tamu, menunggu Kayla selesai dengan pekerjaan rumahnya. Nak, ayah senang hari ini bisa jalan bareng kamu. Kita bisa lakukan ini lagi kapan-kapan kalau kamu mau, ucapnya sambil tersenyum hangat. Kayla menatapnya sebentar, kemudian mengangguk. Iya, tapi ayah harus janji tetap sabar. Aku nggak mau cepat-cepat percaya lagi, katanya pelan. Ferdi mengangguk, menepuk tangannya. Janji, Nak, ayah akan sabar. Kita pelan-pelan aja. Malam itu,
Setelah Kayla tidur, Ferdi duduk di sampingku dengan wajah lelah tapi bahagia. Raina, aku harap hari ini menunjukkan kalau aku benar-benar mau berubah. Aku tahu kata maaf nggak cukup, tapi aku mau dia lihat aku bisa jadi ayah yang nyata, katanya lirih. Aku menarik napas, menatapnya serius. Ferdi, bukti nyata itu penting. Tapi ingat, perjalanan ini panjang. Hari ini berhasil, besok mungkin dia ragu lagi. Kamu harus konsisten, setiap hari. Jangan pernah lelah menunjukkan keseriusanmu. Ferdi mengangguk, menunduk. Aku ngerti. Aku siap. Aku cuma mau Kayla merasa aman sama aku. Kalau dia bahagia, aku bahagia. Hari-hari berikutnya, Ferdi semakin konsisten. Ia membantu Kayla belajar piano, menemaninya membuat kerajinan tangan, dan sesekali menjemputnya dari sekolah. Kayla mulai menanggapi dengan lebih hangat, tertawa sedikit lebih lepas, bercerita tentang harinya, bahkan sesekali meminta pendapat Ferdi tentang hal-hal kecil. Aku merasa lega melihat perubahan ini, tapi tetap waspada. Luka lama Kayla masih ada, dan aku harus memastikan Ferdi tidak mengulangi kesalahan masa lalu. Namun, melihat Ferdi berusaha sungguh-sungguh, hatiku mulai percaya bahwa mungkin, suatu hari, Kayla akan benar-benar membuka hatinya untuk ayahnya. Di malam yang tenang, aku duduk di samping Kayla yang sedang menulis di buku hariannya. Nak, Mama senang kamu mulai merasa nyaman sama ayah. Tapi ingat, kamu selalu boleh menentukan batasmu sendiri, bisikku lembut. Kayla menatapku, tersenyum tipis. Iya, Ma, aku cuma mau lihat apakah ayah bisa sabar dan selalu ada buat aku. Dan di situ, aku tahu, perjalanan mereka masih panjang, tapi langkah pertama menuju hubungan yang hangat dan penuh kepercayaan telah dimulai. Ferdi mulai membuktikan keseriusannya, Kayla mulai merasa aman, dan aku, Raina, bisa bernapas lega sambil tetap waspada, menanti hari-hari berikutnya yang penuh tantangan dan kebahagiaan perlahan. Udara sore itu hangat, dengan cahaya matahari yang lembut menyinari halaman rumah. Kayla duduk di teras, sedang menggambar bunga di buku sketsanya. Ferdi duduk di sampingnya, menunggu momen yang terasa begitu lama ia impikan, momen ketika Kayla benar-benar siap memanggilnya, Ayah. Aku, Raina, berdiri agak jauh, mengamati dengan campuran haru dan khawatir. Hari-hari terakhir menunjukkan perubahan besar. Kayla mulai bercerita lebih banyak tentang sekolahnya, tertawa sedikit lebih lepas di dekat Ferdi, dan sesekali meminta bantuannya. Tetapi tetap ada batas yang ia pegang, batas yang membuat Ferdi harus bersabar setiap hari. Lihat, Ayah, bunga ini aku buat sendiri, kata Kayla sambil menampilkan sketsanya. Ferdi menatapnya dengan mata berbinar. Wow, Nak, bagus banget. Ayah bangga sama kamu. Kayla tersenyum tipis, tapi ada keraguan terselip di wajahnya. Ia menunduk sebentar, lalu menarik napas panjang. Ayah, aku, boleh nggak? Aku coba panggil ayah. Ayah. Ferdi terdiam. Mata berkaca-kaca, senyum melebar tanpa bisa disembunyikan. Boleh, Nak, boleh banget, jawabnya dengan suara bergetar, menahan haru yang begitu dalam. Aku menatap mereka. Air mata menitik di pelupuk mata. Momen ini begitu emosional. Perjalanan panjang selama bertahun-tahun, luka masa lalu, penyesalan Ferdi, kesabaran Kayla, semuanya berpuncak pada satu kata sederhana tapi penuh makna. Ayah. Kayla menatap Ferdi dengan hati-hati. Ayah, aku pengen ayah tetap sabar sama aku ya, ucapnya lembut. Ferdi mengangguk, memegang tangan Kayla dengan lembut. Janji,
Nak, ayah akan sabar selalu. Ayah akan selalu ada buat kamu, apapun yang terjadi. Kayla tersenyum sedikit lebih lebar, lalu kembali menggambar, tapi kini dengan perasaan ringan. Ia baru saja membuka hatinya, memberikan kepercayaan yang selama ini ia pertahankan dengan hati-hati. Malam harinya, setelah Kayla tidur, Ferdi duduk di sampingku. "Raina, aku nggak nyangka bisa dengar itu," kata ayah dari Kayla. "Rasanya seperti aku lahir lagi," katanya dengan suara lembut, menahan emosi. Aku tersenyum tipis, mengusap tangannya. "Ferdi, ini baru permulaan." Kata itu bukan hanya tentang satu malam. Itu tanda bahwa Kayla mulai percaya. Tapi perjalanan masih panjang. Kamu harus terus sabar, terus hadir, dan jangan pernah mengulangi kesalahan yang sama. Ferdi menunduk, mengangguk. "Aku ngerti. Aku siap. Aku cuma mau lihat dia bahagia, dan aku mau selalu ada untuknya." Hari-hari berikutnya, momen ayah itu terasa semakin natural. Kayla mulai memanggil Ferdi tanpa ragu dalam kegiatan sehari-hari. Saat sarapan, saat belajar, bahkan saat mereka menonton film bersama. Ia masih menetapkan batas, tapi kehangatan di antara mereka mulai terasa nyata. Aku melihatnya dari jauh. Hati lega tapi tetap waspada. Luka lama tidak akan hilang begitu saja. Tapi kini ada fondasi baru, kepercayaan yang perlahan tumbuh, kesabaran yang konsisten, dan cinta yang nyata. Kayla memberi kesempatan, Ferdi membuktikan keseriusannya, dan aku, Raina, bisa melihat bahwa masa depan mereka perlahan mulai terbentuk. Malam itu, aku duduk di samping Kayla, memeluknya sebelum tidur. "Nak, Mama bangga sama kamu. Kamu sudah membuka hatimu, tapi tetap bijak. Itu hebat. Mama tahu ayah akan selalu ada buat kamu, tapi Mama juga akan tetap di sini menjaga kamu," bisikku lembut. Kayla tersenyum di pelukanku. "Iya, Ma. Aku senang ayah mau sabar sama aku. Aku pengen kita bisa bahagia bareng." Dan di situ, aku merasakan sebuah babak baru dimulai. Kata sederhana, ayah, bukan hanya sebuah panggilan. Itu simbol dari kepercayaan, penyembuhan, dan awal dari hubungan hangat yang selama ini kami rindukan. Ferdi mulai membuktikan bahwa ia pantas disebut ayah. Kayla belajar membuka hatinya, dan aku, Raina, bisa sedikit bernapas lega, mengetahui bahwa perjalanan panjang ini kini menemukan cahaya harapan yang nyata. Beberapa bulan setelah momen emosional ketika Kayla pertama kali memanggil Ferdi, "Ayah," kehidupan kami perlahan mulai menemukan ritme baru. Rumah yang dulu terasa sepi kini dipenuhi tawa, percakapan ringan, dan kehangatan yang membuat setiap sudut terasa hidup. Aku, Raina, menyaksikan dengan perasaan lega tapi tetap waspada, mengetahui bahwa fondasi kepercayaan ini dibangun dengan kerja keras dan kesabaran. Setiap pagi, Kayla dan Ferdi memulai hari dengan rutinitas kecil yang sederhana namun berarti. Kayla menyiapkan sarapan kecil untuk kami berdua, sementara Ferdi membantunya mengemas tas sekolah dan mengingatkan dengan lembut hal-hal kecil yang kadang terlupakan. Suara tawa mereka terdengar jelas dari dapur, dan aku duduk di meja kerja, tersenyum tipis. Ayah, jangan lupa, besok kita harus latihan piano bareng." "Ya," kata Kayla sambil tersenyum lebar. Ferdi mengangguk, tersenyum hangat. "Iya, Nak. Ayah sudah nggak sabar latihan bareng kamu. Kita pasti bisa main lagu itu dengan bagus." Hari-hari berlalu, dan momen-momen sederhana itu menjadi rutinitas yang kami hargai. Ferdi mulai hadir bukan hanya secara fisik, tapi juga emosional. Ia menanyakan pendapat Kayla tentang hal-hal kecil, membantu pekerjaan rumahnya,
bahkan ikut mendiskusikan proyek sekolah. Kayla mulai menanggapi dengan lebih hangat, sesekali menempelkan kepalanya di bahu Ferdi saat menonton film atau bermain permainan papan. Suatu sore, kami duduk di halaman belakang rumah, menikmati teh dan kue buatan Kayla. Angin lembut menyapu rambut Kayla, dan ia tertawa ketika Ferdi mencoba menirukan suara burung yang terdengar di sekitar. "Kayla, ayah senang banget bisa duduk di sini bareng kamu," kata Ferdi sambil menatapnya. Kayla menatap Ferdi, tersenyum. "Aku juga senang, ayah. Rasanya nyaman banget sekarang." Aku menatap mereka dari kejauhan. Hati terasa hangat. Harmoni ini bukan datang begitu saja. Itu hasil dari kesabaran, pengorbanan, dan ketulusan. Kayla mulai memahami bahwa ayahnya kini berbeda, dan Ferdi membuktikan bahwa ia mampu menjadi sosok yang konsisten, penuh cinta, dan bisa diandalkan. Malam harinya, setelah Kayla tidur, Ferdi duduk di sampingku. "Raina, aku nggak nyangka bisa sampai di titik ini. Rasanya seperti kita punya kesempatan kedua. Aku bersyukur banget bisa berada di sini dengan kalian," katanya lirih. Aku menepuk tangannya, tersenyum hangat. "Ferdi, perjalanan ini panjang dan penuh tantangan. Tapi kamu sudah menunjukkan keseriusanmu." Kayla mulai merasa aman dan bahagia. Dan itu semua karena kesabaranmu. Ingat, jangan pernah berhenti menghargai batasan dan perasaannya. Ferdi mengangguk, menunduk. Aku ngerti. Aku nggak akan pernah mengulangi kesalahan yang sama. Aku cuma mau kita bertiga bisa bahagia. Aku mau jadi ayah yang selalu bisa diandalkan. Hari demi hari, rumah kami terasa semakin hangat. Momen-momen kebersamaan seperti memasak bersama, membaca buku cerita, bermain permainan papan, atau sekadar bercakap santai di teras menjadi fondasi harmonisasi baru. Kayla merasa aman untuk mengekspresikan dirinya. Ferdi belajar menjadi ayah yang penuh perhatian. Dan aku, Raina, merasakan kedamaian yang sebelumnya sulit diraih. Suatu hari, saat Kayla pulang dari sekolah, ia langsung memeluk Ferdi. "Terima kasih, ayah, karena selalu sabar sama aku," bisiknya. Ferdi tersenyum, memeluknya balik. "Ayah juga berterima kasih, Nak, karena kamu mau memberi kesempatan pada ayah. Itu berarti banyak banget." Aku menatap momen itu dengan haru. Harmoni ini bukan hanya soal kebahagiaan sehari-hari, tapi tentang kepercayaan yang dibangun perlahan, kesabaran yang diuji, dan cinta yang tumbuh tanpa pamrih. Aku tahu perjalanan kami masih panjang, tapi sekarang kami memiliki fondasi yang kuat, fondasi cinta, pengertian, dan kepercayaan yang membuat keluarga kecil ini benar-benar utuh. Malam itu, aku duduk di samping Kayla, memeluknya sebelum tidur. "Nak, Mama bangga sama kamu. Kamu sudah belajar memberi kesempatan, percaya, tapi tetap bijak. Itu hebat. Mama tahu ayah akan selalu ada buat kamu, dan Mama juga akan selalu ada di sini menjaga kamu," bisikku lembut. Kayla tersenyum, menempelkan kepalanya di bahuku. "Iya, Ma, aku senang kita bisa bahagia bareng. Aku merasa lengkap sekarang." Dan di situ, aku merasakan sebuah babak baru dimulai. Harmoni ini bukan hanya tentang kebahagiaan hari ini, tapi tentang keluarga yang belajar menyembuhkan luka masa lalu, membangun kepercayaan, dan menemukan cinta sejati dalam kesederhanaan sehari-hari. Ferdi, Kayla, dan aku kini benar-benar menjadi keluarga, kecil tapi utuh, hangat, dan penuh cinta. Setelah berbulan-bulan menjalani kehidupan baru, Kayla, Ferdi, dan aku, Raina, mulai merasakan kedamaian yang sebelumnya sulit diraih. Rumah kami kini dipenuhi tawa, canda,
dan rutinitas sederhana yang terasa hangat. Namun, meskipun harmoni mulai terbentuk, masa lalu tetap ada sebagai pelajaran yang tak boleh dilupakan. Pagi itu, aku duduk di ruang tamu sambil menatap Kayla yang sedang belajar menggambar. Ferdi duduk di sebelahnya, membimbingnya dengan lembut tanpa memaksakan kehendak. Kayla sesekali menatap Ferdi, tersenyum, lalu kembali fokus pada gambarnya. "Nak, kamu semakin mahir menggambar sekarang," kata Ferdi lembut. Kayla tersenyum tipis. "Iya, Ayah. Aku senang bisa belajar bareng Ayah. Rasanya nyaman banget." Aku menatap momen itu dengan hati hangat. Perlahan tapi pasti, Kayla belajar bahwa ayahnya kini berbeda, tidak seperti masa lalu yang penuh luka. Ferdi membuktikan keseriusannya bukan hanya melalui kata-kata, tapi melalui kehadiran nyata setiap hari. Hari-hari berikutnya, kami semakin banyak menghabiskan waktu bersama. Mulai dari memasak bersama di dapur, bermain permainan papan, hingga menonton film di ruang tamu. Kayla kini lebih percaya diri untuk mengekspresikan perasaan dan pikirannya, sementara Ferdi belajar menjadi ayah yang penuh perhatian dan sabar. Suatu sore, saat kami duduk di halaman belakang menikmati teh, Kayla menatapku. Aku rasa aku sudah bisa memaafkan ayah, meskipun dulu dia sering menyakiti mama dan aku," katanya pelan. Aku tersenyum, mengusap rambutnya lembut. "Nak, memaafkan itu bukan berarti melupakan, tapi belajar menerima. Dan mama bangga sama kamu karena bisa melihat ayah berubah." Ferdi menunduk, menahan haru. "Kayla, ayah janji, aku akan selalu ada buat kamu dan mama. Aku nggak akan pernah mengulangi kesalahan lama. Aku mau kita bertiga bahagia bareng." Hari itu menjadi titik balik yang menandai kedewasaan Kayla dalam menghadapi masa lalu. Ia belajar bahwa luka memang ada, tapi memberi kesempatan dan percaya lagi adalah bentuk keberanian yang luar biasa. Beberapa minggu kemudian, aku menyadari perubahan besar pada diriku sendiri. Perlahan, rasa sakit dan kekecewaan terhadap Ferdi mulai tersisihkan oleh kebahagiaan yang kini kami rasakan. Aku mulai merasa lega karena perjuanganku selama ini, menjadi ibu tunggal yang sabar dan kuat, akhirnya membuahkan hasil. Anak kami mulai membuka hatinya, dan ayahnya kini benar-benar hadir. Suatu malam, setelah Kayla tidur, Ferdi duduk di sampingku. "Raina, aku nggak nyangka bisa sampai di titik ini. Rasanya seperti aku diberi kesempatan kedua yang nggak boleh disia-siakan," katanya lirih. Aku tersenyum, menatapnya dengan mata penuh makna. "Ferdi, perjalanan kita panjang dan penuh pelajaran. Tapi lihatlah Kayla sekarang. Ia belajar memaafkan, belajar percaya lagi. Dan itu semua karena kesabaranmu, kesungguhanmu, dan cinta yang kamu tunjukkan setiap hari." Ferdi menunduk, menahan air mata. Aku ngerti, aku nggak akan pernah mengulangi kesalahan yang sama. Aku cuma mau melihat Kayla bahagia, dan aku mau selalu ada buat dia dan kamu. Hari-hari berikutnya, keluarga kecil kami semakin harmonis. Kayla mulai membicarakan impiannya, rencananya, dan hal-hal kecil yang membuatnya bahagia. Ferdi selalu mendengarkan, membimbing dengan lembut, tanpa memaksakan kehendak. Aku mulai merasa damai, mengetahui bahwa kami bertiga bisa membangun kehidupan baru yang hangat, penuh cinta, dan saling menghargai. Momen-momen sederhana seperti sarapan bersama, bercanda di halaman belakang, atau membaca buku sebelum tidur kini menjadi kebahagiaan yang luar biasa. Luka masa lalu bukan lagi penghalang, tapi menjadi pelajaran yang menguatkan kami. Di akhir hari, aku duduk di samping Kayla, memeluknya sebelum tidur. "Nak, Mama bangga sama kamu. Kamu belajar memberi kesempatan, percaya,
tapi tetap bijak. Itu hebat. Mama tahu ayah akan selalu ada buat kamu, dan mama juga akan selalu ada di sini menjaga kamu. Bisikku lembut. Kayla menatapku, tersenyum, dan menempelkan kepalanya di bahuku. Terima kasih, Ma. Aku senang kita bisa bahagia bareng. Aku merasa lengkap sekarang, ucapnya lembut. Dan di sana, aku menyadari satu hal. Masa lalu mungkin penuh luka, tapi cinta, kesabaran, dan kesempatan kedua bisa mengubah segalanya. Keluarga kecil kami kini benar-benar menemukan harmoni, hidup bersama dalam cinta, saling percaya, dan saling menjaga satu sama lain. Masa lalu bukan lagi bayangan yang menakutkan, tapi pelajaran yang membimbing kami menuju masa depan yang lebih bahagia. Beberapa bulan setelah Kayla mulai memanggil Ferdi ayah, dan kami membangun fondasi baru sebagai keluarga, kehidupan kami mulai menemukan ritme yang nyaman. Kehangatan dan tawa kini menghiasi rumah kami setiap hari. Aku, Raina, merasa lega sekaligus bahagia melihat keluarga kecil kami mulai berjalan dengan keseimbangan dan kedamaian yang sebelumnya terasa jauh. Pagi itu, aroma roti panggang dan kopi memenuhi dapur. Kayla dengan semangat menyiapkan sarapan kecil untuk kami berdua, sambil sesekali menatap Ferdi yang duduk di meja sambil membaca koran. Ayah, jangan lupa, kalau makan roti ini jangan terlalu banyak selai coklatnya, nanti perut sakit, kata Kayla sambil tersenyum nakal. Ferdi tertawa, menatap putri kami dengan penuh kasih sayang. Iya, Nak, ayah dengar baik-baik. Terima kasih sudah ingetin ayah. Aku menatap momen itu, tersenyum tipis. Rutinitas sederhana ini terasa sangat berharga. Setiap kegiatan harian, sarapan bersama, menyiapkan sekolah Kayla, bercanda di halaman, hingga membantu pekerjaan rumahnya, menjadi momen kebersamaan yang menguatkan ikatan kami. Di sore hari, kami memutuskan untuk pergi piknik di taman dekat rumah. Kayla berlari kecil dengan riang, sesekali menoleh dan tersenyum pada Ferdi. Ayah, lari cepat dong, biar aku bisa menang lomba lari sama ayah, teriaknya ceria. Ferdi tersenyum lebar, mengejar Kayla sambil tertawa. Aku mengikuti mereka dari belakang. Hati terasa hangat melihat interaksi mereka. Tidak ada lagi jarak yang membeku atau keraguan yang menyiksa. Semua perlahan berubah menjadi kehangatan nyata, cinta yang tumbuh, dan kepercayaan yang konsisten. Di malam hari, saat Kayla tertidur, Ferdi duduk di sampingku di ruang keluarga. Raina, aku nggak nyangka bisa sampai di titik ini. Rasanya seperti semua kesalahan masa lalu bisa diperbaiki perlahan, ucapnya lirih. Aku mengangguk, menatapnya serius tapi lembut. Ferdi, perjalanan kita panjang, tapi lihatlah sekarang. Kayla bahagia. Kita bertiga mulai menemukan ritme keluarga. Ini bukan akhir, tapi awal dari kehidupan yang benar-benar baru. Kamu harus tetap konsisten dan hadir setiap hari. Itu yang paling penting. Ferdi menunduk, menahan emosi. Aku ngerti. Aku nggak akan pernah mengulangi kesalahan yang sama. Aku cuma mau melihat Kayla bahagia, dan aku mau selalu ada buat dia dan kamu. Rutinitas ini sekarang terasa seperti anugerah. Hari-hari berlalu dengan penuh kebahagiaan sederhana. Kayla mulai mengekspresikan dirinya dengan bebas, berbagi cerita tentang sekolah, teman-temannya, dan hal-hal kecil yang membuatnya senang. Ferdi selalu mendengarkan dengan penuh perhatian, membimbing tanpa memaksakan kehendak. Aku merasa damai, mengetahui bahwa kami bertiga telah menemukan keseimbangan yang kami rindukan selama bertahun-tahun. Suatu malam, aku duduk di samping Kayla sebelum tidur. Nak, Mama bangga sama kamu. Kamu sudah belajar memberi kesempatan, percaya,
tapi tetap bijak. Itu hebat. Mama tahu ayah akan selalu ada buat kamu, dan mama juga akan selalu ada di sini menjaga kamu. Bisikku lembut. Kayla tersenyum, menempelkan kepalanya di bahuku. Terima kasih, Ma. Aku senang kita bisa bahagia bareng. Aku merasa lengkap sekarang, ucapnya lembut. Momen itu membuatku menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukan datang dari kejadian besar atau momen dramatis, tapi dari rutinitas yang dipenuhi cinta, kesabaran, dan perhatian satu sama lain. Ferdi, Kayla, dan aku kini benar-benar hidup sebagai keluarga, kecil, hangat, dan utuh. Masa lalu tetap ada sebagai pelajaran, tapi bukan lagi bayangan yang menakutkan. Kami belajar untuk menghargai setiap momen, sekecil apapun itu. Dari sarapan pagi, tawa di sore hari, hingga cerita sebelum tidur, semuanya menjadi fondasi harmoni yang nyata. Dan di situ, aku, Raina, merasa lega dan bersyukur. Akhirnya, keluarga kecil kami menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya, bukan sempurna, tapi penuh cinta, pengertian, dan kepercayaan. Beberapa bulan setelah kebahagiaan mulai menjadi rutinitas, kehidupan kami bertiga, Kayla, Ferdi, dan aku, Raina, mulai terasa semakin stabil. Kehangatan rumah kini hadir dalam hal-hal sederhana. Tawa Kayla saat bercanda dengan Ferdi yang sabar membimbing Kayla belajar piano, atau aku yang sesekali menyiapkan camilan favorit mereka untuk dinikmati bersama di sore hari. Namun, meskipun harmoni telah terbangun, masa lalu tetap hadir sebagai pengingat. Kadang, aku melihat Ferdi termenung sejenak, seolah menyesali waktu yang hilang. Kadang Kayla ragu, menahan diri untuk terlalu dekat, karena takut terluka lagi. Tetapi kini, semua itu tidak lagi menjadi beban, melainkan kekuatan yang mengajarkan kami arti kesabaran, pengertian, dan cinta yang sejati. Suatu pagi, Kayla duduk di meja makan sambil membaca buku catatan sekolahnya. Ferdi datang dengan senyum hangat, menyerahkan secangkir coklat hangat. "Nah, ayah lihat kamu belajar dengan serius. Ayah bangga banget sama kamu," katanya lembut. Kayla menatap Ferdi, tersenyum tipis, lalu berkata, "Aku senang ayah ada di sini, nggak kayak dulu, yang selalu pergi." Ferdi menunduk, menahan emosi. "Aku ngerti, Nak. Dulu ayah banyak salah. Tapi sekarang, ayah mau tunjukin kalau ayah bisa berubah. Dan ayah mau selalu ada buat kamu, sama mama." Aku menyaksikan percakapan itu dengan hati hangat. Perubahan Ferdi bukan hanya terlihat dari kata-kata, tapi juga dari tindakan nyata. Ia hadir, sabar, dan konsisten, semua hal yang dulu hilang. Kayla belajar memaafkan perlahan, dan aku mulai merasa lega, mengetahui bahwa masa lalu kami kini menjadi fondasi, bukan penghalang. Hari-hari berlalu dengan ritme yang harmonis. Setiap sore, kami sering duduk bersama di teras, minum teh sambil berbincang tentang sekolah Kayla, impiannya, dan rencana kecil untuk akhir pekan. Kayla kini lebih percaya diri membuka diri kepada Ferdi, sementara Ferdi belajar untuk menghargai setiap batasan yang ditetapkan putri kami. Aku ikut serta, menjadi penghubung yang menjaga agar semuanya tetap seimbang. Suatu malam, setelah Kayla tidur, Ferdi duduk di sampingku di ruang keluarga. "Raina, aku nggak nyangka bisa sampai di titik ini. Rasanya seperti masa lalu yang pahit kini malah jadi kekuatan buat kita. Aku bersyukur banget," katanya lirih. Aku menatapnya serius tapi lembut. "Ferdi, perjalanan ini panjang, tapi lihatlah sekarang. Kayla mulai percaya, kamu konsisten, dan rumah kita terasa hangat. Masa lalu memang gak bisa diubah, tapi kita bisa belajar darinya.
Itu yang paling penting. Ferdi menunduk, menahan air mata. Aku ngerti. Aku cuma mau kita bertiga bisa bahagia. Aku mau terus ada, dan gak mau mengulangi kesalahan yang sama. Masa lalu kita sekarang jadi pelajaran, bukan beban. Hari-hari berikutnya, harmoni itu semakin terasa nyata. Kayla mulai mengajak Ferdi bermain di taman tanpa ragu, membicarakan teman-teman sekolahnya, dan berbagi cerita tentang hal-hal kecil yang membuatnya senang. Ferdi selalu mendengarkan, memberikan saran dengan lembut, dan membimbing tanpa memaksakan kehendak. Aku merasa damai, mengetahui bahwa kami bertiga telah menemukan keseimbangan yang sesungguhnya. Suatu sore, saat kami duduk bersama di halaman belakang, Kayla menatap Ferdi dan tersenyum. Terima kasih, Ayah, karena sabar sama aku, karena selalu ada. Aku senang sekarang, katanya tulus. Ferdi tersenyum hangat, memeluknya dengan lembut. Ayah juga senang. Nak, Ayah bersyukur kita bisa bareng lagi, dan Ayah janji akan selalu ada buat kamu dan Mama. Aku menatap momen itu, air mata haru menetes pelan. Kebahagiaan ini bukan sekadar tawa atau senyum, tapi tentang kepercayaan yang dibangun perlahan, pengorbanan yang tulus, dan cinta yang konsisten. Masa lalu kami telah mengajarkan banyak hal, kesabaran, arti memaafkan, dan kekuatan cinta sejati. Dan disitulah aku menyadari satu hal, masa lalu mungkin penuh luka, tapi kini ia menjadi fondasi yang menguatkan kami. Ferdi, Kayla, dan aku kini hidup sebagai keluarga yang utuh, kecil tapi hangat, yang belajar menghargai setiap momen, sekecil apapun itu. Masa lalu bukan lagi bayangan yang menakutkan, tapi cahaya yang menuntun kami menuju kebahagiaan yang nyata dan abadi. Beberapa tahun setelah Kayla mulai memanggil Ferdi Ayah, kehidupan keluarga kecil kami mulai terasa semakin stabil dan hangat. Aku, Raina, sering tersenyum melihat interaksi mereka. Kayla yang bebas mengekspresikan diri, Ferdi yang sabar membimbingnya, dan aku yang kini ikut menikmati setiap momen tanpa rasa was-was seperti dulu. Masa lalu yang penuh luka kini terasa jauh, digantikan oleh fondasi kepercayaan dan cinta yang kuat. Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Aku melihat Ferdi dan Kayla sedang menyiapkan sarapan di dapur. Suara gelas, aroma roti panggang, dan tawa mereka mengisi rumah dengan energi positif. Nak, Ayah bantu sedikit ya, biar roti panggangnya nggak gosong, kata Ferdi sambil tersenyum. Kayla tertawa. Iya, Ayah, tapi jangan gosongin juga telurku ya. Aku menatap mereka dari pintu dapur. Hati terasa hangat. Perubahan ini bukan datang begitu saja. Semua hasil dari kesabaran, pengertian, dan kerja keras kami bertiga. Rutinitas sederhana seperti ini kini menjadi momen kebersamaan yang berharga. Setelah sarapan, kami memutuskan untuk pergi ke taman dekat rumah. Kayla berlari-lari kecil, sesekali menoleh dan tertawa saat Ferdi mengejarnya. Aku mengikuti dari belakang, menikmati pemandangan yang dulu terasa mustahil. Seorang ayah dan anak yang benar-benar dekat, tanpa ada rasa canggung atau keraguan. Kayla, jangan lari terlalu jauh, nanti ayah nggak ngejar kamu, teriak Ferdi sambil tertawa. Ah, ayah kalah lagi, teriak Kayla sambil tersenyum lebar, lalu memeluk Ferdi ketika ia akhirnya berhasil mengejar putrinya. Aku menatap mereka, air mata haru menetes pelan. Kebahagiaan ini bukan hanya tentang tawa dan senyum, tapi tentang kepercayaan yang dibangun perlahan, cinta yang konsisten, dan kesabaran yang diuji setiap hari. Masa lalu yang penuh luka kini telah menjadi pelajaran yang memperkuat kami. Malam harinya, setelah Kayla tidur, Ferdi duduk di sampingku di ruang keluarga. Raina, aku nggak nyangka bisa sampai di titik ini.
Rasanya seperti semua penyesalan dan kesalahan dulu kini berubah jadi sesuatu yang membangun, katanya lirih. Aku tersenyum, menatapnya dengan lembut. Ferdi, perjalanan ini panjang dan gak mudah. Tapi lihatlah sekarang. Kayla bahagia. Kita bertiga menemukan ritme keluarga. Masa lalu tetap ada, tapi sekarang ia jadi kekuatan, bukan beban. Ferdi menunduk, menahan emosi. Aku ngerti. Aku cuma mau kita bertiga bisa terus bahagia. Aku mau selalu ada buat Kayla dan kamu. Dan aku gak mau lagi menyakiti kalian. Hari-hari berikutnya, harmoni itu semakin terasa nyata. Kayla mulai menceritakan impiannya, rencananya, dan hal-hal kecil yang membuatnya senang. Ferdi selalu mendengarkan, membimbing tanpa memaksakan kehendak. Aku pun merasa damai, mengetahui bahwa kami bertiga telah membangun kehidupan yang penuh cinta, pengertian, dan kepercayaan. Suatu sore, saat kami duduk di halaman belakang menikmati teh, Kayla menatap Ferdi dan tersenyum. Terima kasih, Ayah, karena sabar sama aku, karena selalu ada. Aku senang sekarang, katanya tulus. Ferdi tersenyum hangat, memeluknya. Ayah juga senang. Nak, Ayah bersyukur kita bisa bareng lagi, dan Ayah janji akan selalu ada buat kamu dan Mama. Aku menatap momen itu, hati terasa lega. Kebahagiaan ini bukan hanya tentang tawa atau senyum, tapi tentang bagaimana kami bertiga belajar memaafkan, memberi kesempatan, dan saling menghargai. Masa lalu bukan lagi bayangan yang menakutkan, tapi cahaya yang menuntun kami menuju kebahagiaan yang nyata. Kini, setiap momen, sarapan bersama, bercanda di sore hari, atau membaca buku sebelum tidur, menjadi sumber kekuatan. Ferdi, Kayla, dan aku hidup sebagai keluarga kecil yang utuh, hangat, dan penuh cinta. Masa lalu telah menjadi guru terbaik kami, mengajarkan arti kesabaran, pengertian, dan kekuatan cinta yang sejati. Beberapa tahun telah berlalu sejak Kayla mulai memanggil Ferdi, Ayah, dan sejak saat itu kehidupan keluarga kami mulai menemukan ritme yang nyaman dan penuh kehangatan. Aku, Raina, melihat bagaimana anakku dan suamiku mulai benar-benar membangun ikatan yang kuat. Hari-hari kami dipenuhi kebahagiaan sederhana, tawa, percakapan ringan, dan momen-momen hangat yang dulu terasa mustahil. Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya, melihat Ferdi dan Kayla di dapur sedang menyiapkan sarapan. Kayla tampak semangat, mencampur bahan-bahan untuk pancake dengan hati-hati, sementara Ferdi membimbingnya dengan lembut. Nak, pastikan jangan terlalu banyak sirupnya, nanti terlalu manis, kata Ferdi sambil tersenyum hangat. Kayla tertawa. Iya, Ayah, tapi jangan sampai kamu sendiri makan semuanya ya. Aku menatap momen itu dengan haru. Rutinitas sederhana ini kini terasa sangat berharga. Kebersamaan yang dulunya penuh ketegangan kini berubah menjadi momen cinta yang hangat dan nyata. Ferdi hadir bukan hanya sebagai figur ayah, tetapi sebagai teman, pelindung, dan sosok yang selalu bisa diandalkan Kayla. Hari itu, kami memutuskan untuk pergi piknik di taman dekat rumah. Kayla berlari-lari kecil, sesekali menoleh dan tersenyum saat Ferdi mengejarnya. Aku mengikuti dari belakang, tersenyum melihat interaksi mereka yang kini alami dan hangat. Kayla, jangan lari terlalu jauh, nanti Ayah nggak ngejar kamu, teriak Ferdi sambil tertawa. Ah, Ayah kalah lagi, teriak Kayla sambil tertawa lebar, lalu memeluk Ferdi ketika ia akhirnya berhasil mengejar putrinya. Momen-momen seperti ini menjadi bukti bahwa hubungan mereka telah melewati masa-masa sulit dan kini tumbuh menjadi kepercayaan dan cinta yang nyata. Aku merasa lega sekaligus bangga melihat putriku mulai membuka hati sepenuhnya kepada ayahnya. Malam harinya, setelah Kayla tidur,
Ferdi duduk di sampingku di ruang keluarga. Raina, aku nggak nyangka bisa sampai di titik ini. Rasanya semua penyesalan dan kesalahan dulu berubah menjadi sesuatu yang membangun, ucapnya lirih. Aku tersenyum lembut. Ferdi, perjalanan ini panjang dan tidak mudah. Tapi lihatlah sekarang, Kayla bahagia. Kita bertiga menemukan ritme keluarga. Masa lalu tetap ada, tapi sekarang ia jadi kekuatan, bukan beban. Ferdi menunduk, menahan emosi. Aku mengerti. Aku cuma mau kita bertiga bisa terus bahagia. Aku mau selalu ada buat Kayla dan kamu. Dan aku nggak mau lagi menyakiti kalian. Hari-hari berikutnya, kebahagiaan sederhana semakin terasa nyata. Kayla mulai berbagi impiannya, rencananya, dan cerita-cerita kecil yang membuatnya senang. Ferdi selalu mendengarkan, membimbing dengan lembut, dan menghargai setiap batasan yang ditetapkan putri kami. Aku pun merasa damai, mengetahui bahwa kami bertiga telah membangun kehidupan yang penuh cinta, pengertian, dan kepercayaan. Suatu sore, saat kami duduk di halaman belakang menikmati teh, Kayla menatap Ferdi dan tersenyum. Terima kasih, Ayah, karena sabar sama aku, karena selalu ada. Aku senang sekarang, katanya tulus. Ferdi tersenyum hangat, memeluknya dengan lembut. Ayah juga senang. Nak, Ayah bersyukur kita bisa bareng lagi, dan Ayah janji akan selalu ada buat kamu dan Mama. Aku menatap momen itu, air mata haru menetes pelan. Kebahagiaan ini bukan hanya soal tawa atau senyum, tapi tentang bagaimana kami bertiga belajar memaafkan, memberi kesempatan, dan saling menghargai. Masa lalu bukan lagi bayangan yang menakutkan, tapi cahaya yang menuntun kami menuju kebahagiaan yang nyata. Kini, setiap momen, sarapan bersama, bercanda di sore hari, atau membaca buku sebelum tidur, menjadi sumber kekuatan. Ferdi, Kayla, dan aku hidup sebagai keluarga kecil yang utuh, hangat, dan penuh cinta. Masa lalu telah menjadi guru terbaik kami, mengajarkan arti kesabaran, pengertian, dan kekuatan cinta yang sejati. Beberapa tahun setelah Kayla mulai memanggil Ferdi, Ayah, rumah kami kini selalu dipenuhi kehangatan dan tawa. Rutinitas harian yang dulu terasa menegangkan kini berubah menjadi momen-momen kebersamaan yang penuh makna. Aku, Raina, menyaksikan dengan bangga bagaimana Ferdi dan Kayla membangun ikatan yang kuat, sementara aku ikut menikmati setiap momen tanpa rasa was-was. Masa lalu yang penuh luka kini menjadi pelajaran, bukan beban yang menghantui. Pagi itu, aku bangun lebih awal, mendengar suara Kayla dan Ferdi sedang bercanda di dapur. Kayla tampak sibuk menyiapkan sarapan, sementara Ferdi membimbingnya dengan sabar. Nak, jangan lupa aduk telurnya perlahan, biar nggak pecah, kata Ferdi sambil tersenyum hangat. Kayla tertawa. Iya, Ayah, tapi jangan sampai kamu makan semuanya ya. Aku menatap momen itu dengan haru. Kebersamaan sederhana seperti ini kini menjadi rutinitas yang membuat kami merasa utuh. Kehadiran Ferdi sebagai ayah yang konsisten dan penuh perhatian membuat Kayla merasa aman, sementara aku merasa lega karena anakku akhirnya bisa merasakan cinta ayah yang tulus. Hari itu, kami memutuskan untuk menghabiskan sore di taman dekat rumah. Kayla berlari-lari kecil, sesekali menoleh dan tersenyum saat Ferdi mengejarnya. Aku mengikuti dari belakang, tersenyum melihat hubungan mereka yang kini alami dan hangat. Kayla, jangan lari terlalu jauh, nanti ayah nggak ngejar kamu, teriak Ferdi sambil tertawa. Ah, ayah kalah lagi, teriak Kayla sambil tertawa lebar, lalu memeluk Ferdi ketika ia akhirnya berhasil mengejar putrinya. Momen-momen sederhana seperti ini menjadi bukti bahwa luka masa lalu kini telah berubah menjadi fondasi yang menguatkan hubungan kami.
Kayla belajar memaafkan perlahan, Ferdi menunjukkan konsistensi, dan aku ikut menjaga keseimbangan keluarga kecil kami. Malam harinya, setelah Kayla tidur, Ferdi duduk di sampingku di ruang keluarga. "Raina, aku nggak nyangka bisa sampai di titik ini. Rasanya semua penyesalan dulu sekarang berubah jadi sesuatu yang membangun," ucapnya lirih. Aku menatapnya lembut. "Ferdi, perjalanan ini panjang dan tidak mudah. Tapi lihatlah sekarang. Kayla bahagia. Kita bertiga menemukan ritme keluarga. Masa lalu tetap ada, tapi sekarang ia menjadi kekuatan, bukan beban." Ferdi menunduk, menahan emosi. "Aku ngerti. Aku cuma mau kita bertiga bisa terus bahagia. Aku mau selalu ada buat Kayla dan kamu, dan aku nggak mau lagi menyakiti kalian." Hari-hari berikutnya, rutinitas sederhana semakin memperkuat ikatan kami. Kayla mulai menceritakan impiannya, rencana masa depannya, dan hal-hal kecil yang membuatnya senang. Ferdi selalu mendengarkan dengan penuh perhatian, membimbing dengan lembut, tanpa memaksakan kehendak. Aku merasa damai, mengetahui bahwa kami bertiga telah membangun kehidupan yang penuh cinta, pengertian, dan kepercayaan. Suatu sore, saat kami duduk di halaman belakang menikmati teh, Kayla menatap Ferdi dan tersenyum. "Terima kasih, Ayah, karena sabar sama aku, karena selalu ada. Aku senang sekarang," katanya tulus. Ferdi memeluknya, tersenyum hangat. "Ayah juga senang. Nak, Ayah bersyukur kita bisa bareng lagi, dan Ayah janji akan selalu ada buat kamu dan Mama." Aku menatap momen itu, hati terasa lega. Kebahagiaan ini bukan hanya soal tawa atau senyum, tapi tentang bagaimana kami belajar memaafkan, memberi kesempatan, dan saling menghargai. Masa lalu bukan lagi bayangan yang menakutkan, tapi cahaya yang menuntun kami menuju masa depan yang lebih cerah. Kini, setiap momen, sarapan bersama, bercanda di sore hari, atau membaca buku sebelum tidur, menjadi fondasi masa depan yang nyata. Ferdi, Kayla, dan aku hidup sebagai keluarga kecil yang utuh, hangat, dan penuh cinta. Masa lalu telah menjadi guru terbaik kami, mengajarkan arti kesabaran, pengertian, dan kekuatan cinta yang sejati. Aku tahu perjalanan kami masih panjang, tapi untuk pertama kalinya aku merasa tenang. Kami siap menghadapi hari-hari mendatang bersama, dengan cinta, kepercayaan, dan kebersamaan sebagai fondasi yang tidak tergoyahkan. Masa depan kini mulai terukir, penuh harapan, dan diwarnai kebahagiaan yang kami ciptakan sendiri sebagai keluarga. Waktu berjalan begitu cepat, dan kini Kayla sudah semakin dewasa. Kehidupan keluarga kami, aku, Raina, Ferdi, dan Kayla, telah melewati banyak ujian. Masa lalu yang penuh luka dan penyesalan telah berubah menjadi pelajaran berharga yang memperkuat ikatan kami. Rumah kami kini selalu dipenuhi tawa, cinta, dan rasa saling menghargai. Pagi itu, aku duduk di ruang keluarga sambil menikmati secangkir kopi. Kayla tampak sibuk menyiapkan bekal sekolahnya, sementara Ferdi dengan sabar membantunya. "Nak, jangan lupa bawa payung. Nanti kalau hujan gak basah ya," kata Ferdi sambil tersenyum hangat. Kayla menoleh, tersenyum. "Iya, Ayah, terima kasih sudah selalu ingetin aku." Aku menatap momen itu, hati terasa hangat. Rutinitas sederhana ini kini menjadi fondasi kebahagiaan kami. Ferdi hadir bukan hanya sebagai ayah, tetapi juga sebagai teman yang bisa diandalkan Kayla. Ia konsisten, sabar, dan penuh perhatian. Semua hal yang dulu hilang kini hadir nyata. Hari itu, kami memutuskan untuk pergi ke taman kota. Kayla berlari-lari kecil, sesekali tertawa riang saat Ferdi mengejarnya.
Aku mengikuti dari belakang, tersenyum melihat hubungan mereka yang kini alami dan penuh kasih. Kayla, jangan lari terlalu jauh. Nanti ayah nggak ngejar kamu, teriak Ferdi sambil tertawa. Ah, ayah kalah lagi, teriak Kayla sambil tertawa lebar, lalu memeluk Ferdi ketika akhirnya berhasil dikejar. Momen-momen sederhana seperti ini menjadi bukti bahwa luka masa lalu kini telah menjadi fondasi yang memperkuat hubungan kami. Kayla belajar memaafkan perlahan, Ferdi menunjukkan keseriusan dan konsistensi, dan aku ikut menjaga keseimbangan keluarga kecil kami. Malam harinya, setelah Kayla tidur, Ferdi duduk di sampingku di ruang keluarga. Raina, aku nggak nyangka bisa sampai di titik ini. Rasanya semua penyesalan dan kesalahan dulu kini berubah jadi sesuatu yang membangun, katanya lirih. Aku tersenyum lembut. Ferdi, perjalanan ini panjang dan gak mudah. Tapi lihatlah sekarang. Kayla bahagia. Kita bertiga menemukan ritme keluarga. Masa lalu tetap ada, tapi sekarang menjadi kekuatan, bukan beban. Ferdi menunduk, menahan emosi. Aku ngerti. Aku cuma mau kita bertiga bisa terus bahagia. Aku mau selalu ada buat Kayla dan kamu. Dan aku gak mau lagi menyakiti kalian. Hari-hari berikutnya, kebersamaan kami semakin terasa nyata. Kayla mulai menceritakan impiannya, rencana masa depannya, dan hal-hal kecil yang membuatnya bahagia. Ferdi selalu mendengarkan dengan penuh perhatian, membimbing dengan lembut, tanpa memaksakan kehendak. Aku pun merasa damai, mengetahui bahwa kami bertiga telah membangun kehidupan yang penuh cinta, pengertian, dan kepercayaan. Suatu sore, saat kami duduk di halaman belakang menikmati teh, Kayla menatap Ferdi dan tersenyum. Terima kasih, Ayah, karena sabar sama aku. Karena selalu ada. Aku senang sekarang, katanya tulus. Ferdi memeluknya, tersenyum hangat. Ayah juga senang. Nak, ayah bersyukur kita bisa bareng lagi. Dan ayah janji akan selalu ada buat kamu dan mama. Aku menatap momen itu. Air mata haru menetes pelan. Kebahagiaan ini bukan hanya soal tawa atau senyum, tapi tentang bagaimana kami belajar memaafkan, memberi kesempatan, dan saling menghargai. Masa lalu bukan lagi bayangan yang menakutkan, tapi cahaya yang menuntun kami menuju kebahagiaan yang nyata. Kini, setiap momen, sarapan bersama, bercanda di sore hari, atau membaca buku sebelum tidur, menjadi fondasi yang kuat untuk masa depan kami. Ferdi, Kayla, dan aku hidup sebagai keluarga kecil yang utuh, hangat, dan penuh cinta. Masa lalu telah menjadi guru terbaik kami, mengajarkan arti kesabaran, pengertian, dan kekuatan cinta yang sejati. Aku tahu perjalanan kami masih panjang, tapi untuk pertama kalinya aku merasa tenang. Kami siap menghadapi hari-hari mendatang bersama, dengan cinta, kepercayaan, dan kebersamaan sebagai fondasi yang tak tergoyahkan. Keluarga kecil kami bukan hanya rumah bagi kami sendiri, tapi juga menjadi sumber inspirasi, bukti bahwa luka masa lalu bisa menjadi kekuatan, dan cinta yang tulus mampu menyembuhkan hati yang paling terluka sekalipun. Waktu terus berjalan, dan kini Kayla sudah semakin dewasa, tapi rumah kami, aku, Raina, Ferdi, dan Kayla, masih dipenuhi kehangatan yang sama seperti saat pertama kali kami berhasil membangun kembali ikatan keluarga. Masa lalu yang penuh luka telah berubah menjadi pelajaran yang memperkuat kami. Kini, rumah kami bukan sekadar tempat tinggal, tapi juga sumber cinta, kebahagiaan, dan rasa aman bagi kami bertiga. Pagi itu, aku melihat Ferdi dan Kayla sibuk di dapur menyiapkan sarapan. Kayla tampak bersemangat mengaduk bahan pancake, sementara Ferdi membimbingnya dengan sabar. Nak, jangan lupa aduk pelan-pelan biar nggak tumpah, kata Ferdi sambil tersenyum hangat.
Kayla menoleh sambil tertawa. Iya, ayah, tapi jangan sampai kamu sendiri makan semua ya. Aku menatap momen itu dengan hati hangat. Rutinitas sederhana seperti ini kini menjadi fondasi kebahagiaan kami. Kehadiran Ferdi sebagai ayah yang konsisten dan penuh perhatian membuat Kayla merasa aman. Sementara aku merasa lega karena anakku akhirnya bisa merasakan cinta ayah yang tulus. Siang itu, kami pergi ke taman kota untuk piknik kecil. Kayla berlari-lari dengan riang. Sesekali tertawa saat Ferdi mengejarnya. Aku mengikuti dari belakang, tersenyum melihat hubungan mereka yang kini begitu alami dan hangat. Kayla, jangan lari terlalu jauh, nanti ayah nggak ngejar kamu, teriak Ferdi sambil tertawa. Ah, ayah kalah lagi, teriak Kayla sambil tertawa lebar, lalu memeluk Ferdi ketika akhirnya berhasil dikejar. Aku menyadari bahwa momen-momen sederhana seperti ini kini menjadi bukti nyata bahwa luka masa lalu telah menjadi fondasi yang memperkuat ikatan kami. Kayla belajar memaafkan perlahan, Ferdi menunjukkan konsistensi dan keseriusannya, dan aku ikut menjaga keseimbangan keluarga kecil kami. Malam harinya, setelah Kayla tidur, Ferdi duduk di sampingku di ruang keluarga. Raina, aku nggak nyangka bisa sampai di titik ini. Semua penyesalan dan kesalahan dulu sekarang terasa seperti sesuatu yang membangun, katanya lirih. Aku menatapnya lembut. Ferdi, perjalanan kita panjang dan nggak mudah. Tapi lihatlah sekarang. Kayla bahagia. Kita bertiga menemukan ritme keluarga. Masa lalu tetap ada, tapi sekarang menjadi kekuatan, bukan beban. Ferdi menunduk, menahan emosi. Aku ngerti. Aku cuma mau kita bertiga bisa terus bahagia. Aku mau selalu ada buat Kayla dan kamu. Dan aku nggak mau lagi menyakiti kalian. Hari-hari berikutnya, kebahagiaan sederhana semakin terasa nyata. Kayla menceritakan impiannya, rencana masa depannya, dan hal-hal kecil yang membuatnya senang. Ferdi selalu mendengarkan dengan penuh perhatian, membimbing dengan lembut tanpa memaksakan kehendak. Aku merasa damai, mengetahui bahwa kami bertiga telah membangun kehidupan yang penuh cinta, pengertian, dan kepercayaan. Suatu sore, saat kami duduk di halaman belakang menikmati teh, Kayla menatap Ferdi dan tersenyum. Terima kasih, ayah, karena sabar sama aku, karena selalu ada. Aku senang sekarang, katanya tulus. Ferdi memeluknya dengan hangat. Ayah juga senang. Nak, ayah bersyukur kita bisa bareng lagi, dan ayah janji akan selalu ada buat kamu dan mama. Aku menatap momen itu, air mata haru menetes pelan. Kebahagiaan ini bukan hanya soal tawa atau senyum, tapi tentang bagaimana kami belajar memaafkan, memberi kesempatan, dan saling menghargai. Masa lalu bukan lagi bayangan yang menakutkan, tapi cahaya yang menuntun kami menuju kebahagiaan yang nyata. Kini, setiap momen, sarapan bersama, bercanda di sore hari, atau membaca buku sebelum tidur, menjadi fondasi kehidupan kami. Ferdi, Kayla, dan aku hidup sebagai keluarga kecil yang utuh, hangat, dan penuh cinta. Masa lalu telah menjadi guru terbaik kami, mengajarkan arti kesabaran, pengertian, dan kekuatan cinta yang sejati. Aku tahu perjalanan kami masih panjang, tapi untuk pertama kalinya aku merasa tenang. Kami siap menghadapi hari-hari mendatang bersama, dengan cinta, kepercayaan, dan kebersamaan sebagai fondasi yang tak tergoyahkan. Keluarga kecil kami kini menjadi pusat kehangatan, bukan hanya untuk kami sendiri, tapi juga inspirasi bagi orang-orang di sekitar kami. Bukti bahwa luka masa lalu bisa disembuhkan dan cinta yang tulus mampu menyatukan hati yang paling terluka sekalipun. Waktu terus berjalan, dan kini Kayla semakin tumbuh menjadi pribadi yang matang, cerdas, dan penuh kasih. Rumah kami, aku,
Raina, Ferdi, dan Kayla selalu dipenuhi tawa, cinta, dan kehangatan. Masa lalu yang penuh luka telah menjadi fondasi yang menguatkan kami, bukan bayangan yang menakutkan. Pagi itu, aku membuka jendela, menyaksikan Ferdi dan Kayla sedang bercanda di halaman belakang. Kayla melompat-lompat riang, sementara Ferdi mengejarnya dengan senyum hangat. "Nak, hati-hati, jangan sampai jatuh," teriak Ferdi sambil berlari mengejar Kayla. "Tenang, Ayah, aku bisa," teriak Kayla sambil tertawa lebar. Aku tersenyum, hati terasa hangat. Rutinitas sederhana ini kini menjadi momen-momen berharga yang mengikat kami lebih kuat. Kehadiran Ferdi sebagai ayah yang konsisten dan penuh perhatian membuat Kayla merasa aman, sementara aku merasa lega mengetahui bahwa anakku kini bisa merasakan cinta ayah yang tulus. Hari-hari kami kini penuh keseimbangan. Pagi-pagi bersama sarapan hangat, sore hari bermain di taman, malam hari berbincang santai di ruang keluarga. Setiap momen, sekecil apapun, menjadi bukti bahwa luka masa lalu telah berubah menjadi kekuatan. Kami belajar memaafkan, memberi kesempatan, dan menghargai satu sama lain. Suatu sore, saat duduk bersama di halaman belakang menikmati teh hangat, Kayla menatap Ferdi dengan tulus. "Terima kasih, Ayah, karena selalu sabar sama aku dan Mama. Aku senang sekarang," katanya. Ferdi memeluknya hangat. "Ayah juga senang. Nak, Ayah bersyukur kita bisa bareng lagi, dan Ayah janji akan selalu ada buat kamu dan Mama." Aku menatap mereka. Air mata haru menetes. Momen itu mengajarkan aku bahwa kebahagiaan sejati bukan sekadar tawa atau senyum, tapi tentang rasa percaya, kesabaran, dan cinta yang tulus. Masa lalu kami kini menjadi guru terbaik, mengajarkan arti pengorbanan, kepercayaan, dan kesetiaan. Kini, rumah kami bukan hanya tempat tinggal, tapi sumber kekuatan dan inspirasi. Ferdi, Kayla, dan aku hidup sebagai keluarga kecil yang utuh, hangat, dan penuh cinta. Kami siap menghadapi hari-hari mendatang bersama, menatap masa depan dengan keyakinan bahwa cinta dan kebersamaan adalah fondasi yang tak tergoyahkan. Dan di setiap langkah kami, aku percaya satu hal: masa lalu boleh penuh luka, tapi cinta yang tulus mampu menyembuhkan hati, membangun kepercayaan, dan menciptakan kebahagiaan yang nyata. Kini, keluarga kami telah menemukan harmoni, dan setiap tawa Kayla, setiap senyum Ferdi, dan setiap detik kebersamaan kami adalah bukti bahwa cinta yang diperjuangkan dengan sabar dan tulus akan selalu menang. Tamat.